Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nadia Arafah dari Prodi D4 Kebidanan dengan nomor NPM 20340003. Di video kali ini saya akan memenuhi syarat untuk tugas UAS PPAI, bahwasanya harus mempraktekkan pemulasaraan jenazah dari awal memandikan jenazah hingga mengkuburi jenazah. Sebelum mempraktekkan, saya akan menjelaskan dulu mengenai apa saja yang harus dipenuhi untuk jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah ini syaratnya yaitu ada 3. Mayat itu orang Islam, didapati tubuhnya walau sedikit, dan yang ketiga mayat itu bukan mati syahid. Dan sarana yang diperlukan ketika memandikan jenazah yaitu ranjang atau balai-balai, kain mandi, air, ember, sabun, dan gayung. Baiklah, selanjutnya langsung saja ke tata cara memandikan jenazah, yaitu yang pertama dengan menutup aurat jenazah dengan kain dari pusar hingga ke lututnya. Seperti ini. Setelah itu kita dapat melepas pakaian jenazah dengan hati-hati. Setelah pakaiannya sudah terlepas, kita dapat membersihkan mata, hidung, mulut, lalu mewudukan jenazah seperti akan sholat. Setelah mewudukan jenazah, terkhusus untuk jenazah perempuan, rambutnya dikepang menjadi 3. Setelah itu jika selesai dimandikan, jenazah mengeluarkan najis atau kotoran dari badannya, maka jenazah wajib dimandikan lagi. Setelah itu keringkan tubuh jenazah dari atas hingga bawah dengan menggunakan kain atau handuk. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Sebelum dikafani, sebaiknya jenazah diberi wangi-wangian dari kepala hingga kaki bagian jenazah. Juga anggota tubuh yang dipakai sujud yaitu kening, hidung, telapak tangan, kedua lutut, dan kaki, juga telinga dan di bawah ketiak diberikan wangi-wangian seperti kapur barus. Begitulah cara memandikan dan memandikan jenazah. Selanjutnya yaitu tata cara mengkafani jenazah. Selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Yang pertama yaitu mempersiapkan tali pengikat kain kafan. Karena di sini jenazah saya laki-laki, jadi pengikat yang saya butuhkan yaitu lebarnya 60 cm dan panjangnya 180 cm, dan harus mempersiapkan pengikatnya sebanyak 7 tali pengikat. Yang selanjutnya yaitu menyiapkan kain kafan. Untuk laki-laki yaitu 3 helai kain kafan diletakkan sama rata di atas tali pengikat yang sudah disiapkan tadi. Dan yang ketiga, cara mempersiapkan kain penutup aurat. Di sini sediakan kain dengan panjang 100 cm dan lebar 25 cm untuk mayat yang berukuran lebar 60 cm dan tinggi 180 cm. Lalu potonglah dari atas dan dari bawah sehingga bentuknya seperti popok bayi. Kemudian letakkan di atas ketiga helai kain kafan tepat di bawah tempat duduk mayat. Letakkan pula potongan kapas di atasnya. Setelah itu bubuilah wangian dan kapur barus di atas penutup aurat tadi. Selanjutnya yaitu tata cara menyolatkan jenazah. Yang pertama yaitu makmum berada di belakang imam, bersaf rapat, sebaiknya dibuat menjadi saf ganjil. Nah, jika memungkinkan jadi 3 atau 5 saf. Salat jenazah boleh dilakukan beberapa kali, baik jenazah ada di tempat atau di tempat lain secara gaib. Kepala jenazah berada di sebelah kanan imam dan menghadap kiblat. Contohnya seperti ini. Jenazah ada di, misalnya saya imam, dan di sini adalah jenazah tepat di sebelah kanan. Lalu jika jenazah laki-laki, imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah, tapi jika perempuan, imam berdiri sejajar dengan pusar jenazah. Seperti ini. Kalau perempuan, kalau laki-laki, tepat di kepalanya, agak majuan sedikit. Terus kalau jenazah lebih dari 1 dan berlain jenis kelamin, maka posisinya barisan pertama dari imam adalah jenazah laki-laki.
Selanjutnya yaitu tata cara menguburkan jenazah. Berhubung keterbatasan alat waktu dan tempat, maka untuk menguburkan jenazah ini saya hanya akan menjelaskannya saja. Yang pertama, hendaklah 2-3 orang turun ke liang kubur untuk membantu menurunkan jenazah dan membaca doa Bismillah wa ala millati Rasulullah. Selanjutnya yaitu memasukkan jenazah dari arah kakinya. Bagi jenazah perempuan, maka menguburkannya ditirai dengan kain. Yang memasukkan jenazah juga hendaknya muhrimnya. Selanjutnya, letakkan jenazah di lahat dalam posisi miring ke kanan dan mukanya menghadap kiblat seperti ini. Setelah itu, rapatkan dan sandarkan gumpalan tanah di bagian belakang agar tidak tergeser-geser. Lepasan ikatan kafan di bagian kepala dan kaki dianjurkan sebelum menimbun, terlebih dahulu memasukkan tanah 3 genggam. Dan yang terakhir, tinggikan sedikit dari bumi sebagai tanda, juga boleh memberi tanda dengan batu. Sekian praktik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.